Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi, saudara memastikan bahwa ledakan yang terjadi di asrama polisi Grogol Sukoharjo bukanlah aksi terorisme. Ledakan yang terjadi di asrama polisi yang ada di Desa Teluan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo pada Minggu 25 September ini diketahui berasal dari bubuk hitam bahan pembuatan mercon barang bukti operasi kepolisian. Dari hasil olah TKP ditemukan bubuk hitam yang ada di dua kantong plastik dengan ukuran 1 ons. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, sudah ada wartawan Tribun Solo, ada Tri Widodo yang tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Tri, bisa diinformasikan bagaimana update terkini terkait adanya ledakan yang sempat menghebohkan semalam? Ya, Nila dan Tribuners dapat saya informasikan bahwasanya ledakan yang sempat membuat heboh warga di wilayah Kecamatan Grogol dan sekitarnya bahkan hingga Solo Baru tadi malam ini langsung direspon oleh aparat kepolisian. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi langsung menggelar konferensi pers terkait adanya yang sempat dikabarkan sebenarnya bentuk terorisme tersebut. Namun di Mapolsek Grogol Sukoharjo tadi malam, Kapolda memastikan bahwa ledakan tersebut bukan berasal dari aksi teroris, melainkan berasal dari bubuk hitam yang merupakan paket hasil razia yang dilakukan oleh aparat kepolisian pada 22 April tahun 2021 kemarin, Mila. Bahwasanya paket tersebut dikirim dari TV Mandiri Sujono yang beralamat di Indramayu, Jawa Barat, yang dipesan oleh eh, warga Klaten dengan berinisial A. Nah, saat itu sebelum paket itu sampai ke tangan pemesan yaitu saudara A dari Klaten, paket itu terlebih dahulu terjaring razia oleh satuan di Polresta Surakarta. Kemudian entah bagaimana ceritanya, paket tersebut hingga tadi malam bisa sampai di wilayah asrama polisi Sukoharjo dan akhirnya meledak. Dari keterangan Kapolda juga didapatkan bahwa saat ini Kapolda masih melakukan penyelidikan terkait adanya barang bukti yang bisa keluar dari Mapolres Surakarta ke rumah ataupun di kawasan asrama polisi di Sukoharjo ini. Sedangkan terkait dengan kondisi korban sendiri, Mila, disampaikan juga bahwa korban ataupun anggota polisi dengan Bribka Dirgantara ini mengalami luka bakar sebesar 70% pada tubuhnya. Kemudian pada bagian kaki juga mengalami luka terbuka. Saat ini Kapolda masih akan mendalami ataupun memintai keterangan kepada Bribka Dirgantara. Hanya saja untuk saat ini Bribka Dirgantara masih dalam penanganan medis. Disampaikan juga bahwasanya eh, aksi ataupun ledakan yang sempat menghebohkan ini terjadi bukan di lingkungan ataupun di rumah anggota eh, polisi yang ada di asrama polisi Sukoharjo, melainkan di lahan kosong ataupun sebuah kebun yang ada di dekat asrama daripada si Bribka Dirgantara ini, Mila. Mhm. Oke, Tri, mungkin bisa Anda sedikit gambarkan artinya memang paket ini dari awal setelah disita dari COD begitu ya tahun lalu memang dibawa ke kediaman pribadi dari korban yaitu Bribka Brigandar sendiri atau seperti apa? Sudahkah ada informasi dari pihak kepolisian? Ya, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi juga telah memeriksa dua anggota Polresta Surakarta yang membenarkan bahwa hanya paket tersebut benar merupakan hasil razia di kawasan Juruk 1 tahun yang lalu, di mana saat itu anggota polisi mencurigai adanya pesanan buku mercon yang dipesan oleh orang warga Klaten dengan berinisial A ini. Namun dalam kemasan kemasan ataupun kemasan paket tersebut tertulis adalah bahwa sumbu pengusir dengan alibi ataupun dengan keterangan sumbu pengusir hama tikus, di mana menurut keterangan A yang sudah diperiksa di Mapolresta Surakarta juga bahwasanya bubuk hitam ini sengaja dipesan untuk mengusir hama tikus di wilayah Klaten. Sedangkan kemudian setelah terjaring razia,
barang bukti tersebut dibawa ke Mapolresta Surakarta untuk diamankan sebagai barang bukti. Namun entah bagaimana ceritanya, sehingga bubuk hitam yang merupakan bahan pembuatan mercon ini bisa sampai ke rumah ataupun ke kediaman daripada Brigadir Bribka Dirgantara ini. Polisi tentu masih akan melakukan penyelidikan, mengingat saat ini kondisi anggota yang juga menjadi korban ledakan tersebut masih dalam penanganan medis dengan luka ataupun dengan kondisi itu 10% mengalami luka bakar dan ada luka terbuka pada bagian kaki. Sehingga kita masih nantikan info update terkini mengenai penjelasan bagaimana bubuk hitam tersebut dari Mapolres ataupun dari gudang penyimpanan barang bukti yang ada di Polresta Surakarta bisa sampai ke asrama polisi di Sukoharjo ini. Tentu kita masih akan mendapat ataupun menanti informasi lebih lanjut dari aparat kepolisian, termasuk juga adanya dugaan apakah ini ada unsur kelalaian atau unsur pelanggaran yang mengingat seharusnya sebagai barang bukti itu tidak bisa ataupun tidak diperbolehkan keluar dari penyimpanan tanpa adanya surat keterangan dari pengadilan ataupun keputusan dari pengadilan yang jelas, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa keluarnya barang bukti dari Mapolresta Surakarta ke asrama polisi di Sukoharjo ini ada unsur pelanggaran ataupun ataupun kesengajaan daripada anggota yang dengan berinisial dengan oleh anggota Bribka Dirgantara ini, Sheila. Ya, terima kasih banyak informasinya Tri Widodo, wartawan Tribun Solo melaporkan. Selamat bertugas kembali, Tri. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.